Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Salam hormat kami ucapkan kepada Bapak Dr. Inyoman Tike MSI selaku pengampu mata kuliah Filsafat. Izinkan saya Nita Rahmawati, mahasiswa S2 Pendidikan IPA dengan nomor induk mahasiswa 25290610004 akan mempresentasikan mata kuliah filsafat dengan judul menganalisis filsafat, pragmatisme, dan implikasinya pada pendidikan. Sebuah tinjauan mendalam tentang bagaimana pragmatisme membentuk ulang paradigma pembelajaran menjadi lebih relevan dan berorientasi solusi. Baik, kita mulai saja. Apa itu filsafat pragmatisme? Kebenaran yang berguna atau utility. Bagaimana pragmatisme menilai kebenaran berdasarkan kegunaan dan hasil nyata, praktikal, konsekuensis dalam kehidupan dan pemecahan masalah. Kemudian, pragmatisme itu merupakan pembelajaran aktif sesuai dengan yang disampaikan oleh John Dewey, bahwa bagi John Dewey pendidikan adalah proses aktif memecahkan masalah melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Dan filsafat pragmatisme sifatnya relatif dan dinamis karena kebenaran bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan bersifat relatif dan dinamis, terus berubah tergantung pada konteks dan manfaatnya saat ini. John Dewey, Bapak Pragmatisme Pendidikan, seorang filosof asal Amerika yang menghubungkan teori dan praktik dalam ranah pendidikan. Pragmatisme pendidikan merupakan koneksi aksi dan pikiran yang menekankan hubungan erat antara tindakan atau pengalaman dan pemikiran atau refleksi. Pragmatisme pendidikan juga merupakan pendekatan holistik. Filosofi ini mendasari pendekatan pembelajaran yang kolaboratif, interdisipliner, dan berpusat pada pengalaman siswa atau child-centered. Dan ini merupakan edukasi realistis karena pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk membiasakan individu menghadapi dan menyelesaikan masalah nyata dalam masyarakat. Learning by doing, inti dari pragmatisme Dewi. Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, tetapi pendidikan adalah kehidupan itu sendiri, menurut John Dewey, dan ini bisa dilihat dari aktivitas yang dilakukan siswa. PBL merupakan salah satu bukti nyata atau titisan dari pragmatisme Dewey. Implikasi pragmatisme dalam praktik pendidikan, penerapan pragmatisme mengubah fokus dari transfer pengetahuan pasif menjadi konstruksi pengetahuan aktif. Berfokus pada keterampilan, siswa dilatih keterampilan problem solving dan berpikir kritis melalui simulasi dan pengalaman langsung. Kemudian, metode pembelajaran yang digunakan di sini, guru menerapkan metode berbasis proyek atau project-based learning yang kolaboratif dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Dan kurikulum yang relevan di sini dirancang agar siswa aktif terlibat dalam pemecahan masalah nyata yang ada di lingkungan mereka. Studi kasus dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM di sini bisa dilihat dalam bentuk baling-baling bahwa studi akademik akan menimbulkan pembelajaran praktis melalui pengembangan keterampilan dan peningkatan ketercarian.
MBKM adalah implementasi pragmatisme mahasiswa dengan terlibat langsung dalam program nyata seperti magang, proyek desa, atau studi independen. Program ini melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif melalui pengalaman lapangan yang terstruktur. MBKM merupakan pendidikan pragmatis di era digital, pembelajaran yang melampaui batas kelas, menghubungkan teori dengan realitas profesional. Melalui pengalaman nyata, mahasiswa belajar menghadapi ketidakpastian dan menemukan solusi yang aplikatif. Manfaat pendekatan pragmatisme dalam pendidikan tinggi, motivasi belajar, dan siswa lebih termotivasi karena melihat hubungan langsung antara materi pelajaran dengan kegunaan praktis. Siap, keterampilan hidup membekali siswa dengan keterampilan yang berguna untuk kehidupan nyata, bukan sekadar nilai akademis. Selanjutnya, adaptif, inovasi dan fleksibilitas mendorong inovasi dan kemampuan adaptasi peserta didik terhadap perubahan zaman yang cepat. Selanjutnya adalah tantangan dan solusi implementasi pragmatisme. Transisi ke pendidikan pragmatis membutuhkan kesiapan dari semua pihak dalam ekosistem pendidikan. Kesiapan guru dapat dilakukan dengan pelatihan intensif, memberikan pelatihan PPL atau praktik pengalaman lapangan, dan metodologi berbasis proyek. Untuk kurikulum statis, harus direvisi kurikulumnya dengan cara membuat kurikulum yang lebih fleksibel, interdisipliner, dan terbuka terhadap masalah kontemporer. Kemudian, fasilitas pendukung dengan pemanfaatan teknologi menggunakan teknologi digital dan sumber daya virtual untuk mensimulasikan lingkungan nyata. Di sini, peran kebijakan pendidikan sangat penting untuk mendukung transformasi ini agar tidak hanya menjadi wacana, tetapi terintegrasi penuh. Akhirnya, kita bisa membuat kesimpulan bahwasannya pragmatisme sebagai jalan pendidikan masa depan. Di sini dilakukan dengan berorientasi solusi, adaptif dan fleksibel, serta dengan melakukan pembelajaran aplikatif. Filsafat pragmatisme menuntun pendidikan menuju pembelajaran yang bermakna dan aplikatif, menjauh dari hafalan menuju pemecahan masalah. Mari wujudkan pendidikan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi solusi untuk generasi unggul. Demikian presentasi saya untuk di kesempatan hari ini, untuk mata kuliah kesempatan ini. Kita akan ketemu lagi pada mata kuliah filsafat dengan topik yang berbeda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, salam harmoni.